Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Nitnot Channel, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi terkait aplikasi Siporlin ya, aplikasi portofolio SKP online. Ini kita akan bahas frequently asked question. Jadi pertanyaan yang sering kali ditanyakan terkait dengan Siporlin. Nah, di sini nanti akan bahas akses dan login, kendala teknisnya, kemudian surat rekomendasi, kecukupan SKP yang terintegrasi dengan ISTR. Jadi memang Siporlin ini aplikasi wajib yang terintegrasi ketika kalian akan melakukan perpanjangan ISTR. Siporlin sistem perangkat lunak yang memproses dan mengintegrasikan seluruh pencatatan dan pengelolaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan seluruh tenaga kesehatan atau yang biasa kita singkat SKP itu selama 5 tahun dalam bentuk dokumen elektronik secara online yang digunakan sebagai salah satu syarat perpanjangan STR. Jadi ini wajib ya, wajib ketika kalian melakukan perpanjangan STR. Nah, mengapa harus menggunakan aplikasi Siporlin? Ini ada beberapa kenapa harus menggunakan aplikasi ini. Memudahkan mencatat kegiatan P2KB dan mengetahui SKP yang telah terpenuhi. Kemudian mengurangi risiko dokumen hilang akibat bencana dan kejadian lain. Kemudian meminimalisir pemalsuan dokumen. Jadi sebenarnya aplikasi Siporlin ini mempermudah ketika kalian akan melakukan perpanjangan nanti ya, menyimpan file-file atau dokumen, sertifikat maupun surat tugas lainnya. Bagaimana cara mendaftar akun Siporlin? Nah, untuk menu registrasi itu mengisi form pendaftaran secara benar dan lengkap, lalu klik daftarkan. Mendaftar dengan email aktif, valid, bisa diakses dan disarankan menggunakan Gmail. Periksa email untuk mendapatkan username dan password. Nah, ini untuk webnya ini pernah saya bahas juga. Jadi setiap organisasi profesi masing-masing itu pendaftarannya ya, websitenya itu berbeda-beda. Jadi bisa cek di info STR itu ada, saya pernah bahas untuk nama-nama webnya. Nah, jika sudah mendaftarkan Siporlin namun belum memperoleh username dan password, nah yang kalian lakukan periksa email, kemudian cek di menu inbox atau di bagian spam. Kalau belum ada juga di inbox dan spam, silahkan hubungi tim atau komisi P2KB masing-masing organisasi profesi. Nah, ini cara mengakses dan login pada aplikasi Siporlin. Langkah pertama, pastikan login melalui alamat website https, ini nama singkat organisasi profesi, siporlin-ktki.kemkes.go.id. Nah, yang tadi ya yang saya bahas tadi, karena memang masing-masing website itu akan berbeda. Nah, ini untuk Hakli, websitenya adalah https hakli-siporlin-ktki.kemkes.go.id. Ketik username dan password yang terdaftar. Nah, ini ya, nanti dicek untuk link-link yang lengkapnya itu ada atau ada di playlist info STR pada channel ini, atau bisa langsung dicek di website KTKI. Bagaimana jika lupa username dan password? Nah, silakan kalian cek email yang digunakan pada akun Siporlin itu di bagian inbox atau spam. Kalau tidak ada juga, tidak menemukan, bisa kalian klik forgot your account ya, lupa akun, kemudian ikuti langkah selanjutnya. Masih tidak bisa juga, kalian silahkan hubungi tim atau komisi P2KB masing-masing organisasi profesi. Nah, ini kendala teknis penggunaan. Caranya seperti apa ya? Langkah-langkah mengajukan
permohonan melakukan P2KB. Nah, ini tadi setelah login pada website organisasi masing-masing tadi di Siporlin, klik menu P2KB, kemudian klik submenu permohonan, melakukan P2KB, kemudian klik tambah, lakukan pengisian formulir permohonan, melakukan P2KB, lalu klik simpan. Nah, next mungkin saya akan bahas ya, kita bahas nanti langsung masuk ke aplikasinya. Nanti kalau sudah ada relawan yang akunnya bisa digunakan kita bahas. Kemudian langkah-langkah cara melakukan pengisian borang. Nah, ini juga jadi yang pasti kalian harus memiliki akun terlebih dahulu ya. Karena nanti kalau sudah punya akun di menu P2KB itu bisa mengklik menu borang pengisian. Jadi diisi dengan lengkap seluruh informasi kegiatan dan unggah bukti dokumen sesuai pedoman P2KB organisasi profesi masing-masing. Nah, kita lihat dokumen apa saja yang diinput ke dalam borang P2KB pada Siporlin. Nah, ini kalian harus perhatikan karena biasanya kalian kita hanya fokus ke bagian seminar, kemudian ke bagian pelatihan dan sebagainya. Di sini ada dokumen bukti mengikuti kegiatan P2KB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Pembelajaran ada berapa jenis ya? Ada 5 jenis dari pembelajaran, dapat berbentuk sertifikat maupun surat tugas. Kemudian dari profesionalisme dapat berupa surat tugas, surat pengesahan, laporan, lampiran dokumen kegiatan, SK atau SPMT, ataupun sertifikat. Nah, untuk pengabdian masyarakat dapat berupa surat tugas, surat pengesahan laporan, lampiran dokumen kegiatan, SK, sertifikat. Untuk publikasi ilmiah dapat berupa hasil publikasi ilmiah, bisa dalam bentuk buletin, leaflet, kemudian laporan, pedoman, ataupun sertifikat. Nah, untuk pengembangan iptek dapat berupa surat tugas, surat pengesahan laporan, lampiran dokumen kegiatan, SK, sertifikat. Nah, dokumen yang kalian input itu harus kredibilitas atau originalitas dan dikeluarkan oleh organisasi profesi maupun pihak terkait yang diakui oleh organisasi profesi atau tim komisi P2KB itu dalam bentuk JPEG, PNG atau PDF dan ukuran maksimal itu 150 KB ya. Jadi kecil ukurannya, jangan terlalu besar dan dimasukkan ke dalam borang P2KB sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika saya gagal upload dokumen ke dalam borang meskipun jenis dokumen sudah sesuai? Yang pertama, itu cek kesesuaian periode masa berlakunya STR, tanggal mulai dan akhir STR dengan dokumen yang diupload ke dalam borang. Jadi harus sesuai dari tanggal terbitnya STR sampai berakhirnya STR, itu 5 tahun terakhir sesuai dengan masa berlaku STR. Kemudian update dengan mengupload ulang dokumen ke dalam borang P2KB dengan cara pada menu P2KB itu pilih submenu buku log, cari kegiatan, kemudian pilih edit, upload kembali, dan benar-benar pastikan itu dalam bentuk JPG, PNG, atau PDF. Jadi hanya dalam 3 bentuk ini dan ukurannya itu maksimal 150 KB. Bisa di rename file menjadi lebih sederhana. Oke, selanjutnya apa yang harus dilakukan ketika saya salah mengupload dokumen? Nah, kalau salah mengupload, kita perhatikan, pastikan dokumen yang diupload sesuai dengan ketentuan. Update dengan mengupload ulang. Jadi kita update ya, kita ulang lagi mengupload dokumen yang benar.
klik menu buku log, cari kegiatan tersebut, kemudian pilih edit. Nah, next kita akan coba nanti ya tutorial bagaimana cara input borang P2KB. Karena sekarang itu kalau untuk membuat video yang berbentuk tutorial itu agak-agak susah, karena memang sekarang untuk YouTube itu kalau untuk tutorial kadang-kadang banyak sekali yang dianggap melakukan pelanggaran dan sebagainya. Jadi memang saya cari aman kadang-kadang lebih sering memberikan informasi terkait info STR maupun info yang lainnya. Nah, ini bagaimana cara mengetahui borang P2KB itu telah diverifikasi oleh tim verifikator. Jadi setelah borang yang kita input itu akan diverifikasi terlebih dahulu oleh verifikator. Buka menu buku log dengan memilih periode tahun kegiatan, maka akan muncul rangkuman kegiatan P2KB yang telah diverifikasi pada kolom disetujui. Informasi hasil verifikasi dapat dilihat dengan klik menu detail ya. Terus di sini ada lagi, jika saat mengupload dokumen terjadi mati listrik atau gangguan jaringan internet, apakah data yang diupload sudah tersimpan atau harus upload ulang, login dan cek kembali pada menu buku log. Jika dokumen telah berhasil disimpan, maka tidak perlu diupload kembali. Jika dokumen masih dalam proses upload, silakan upload kembali pada menu borang pengisian P2KB. Surat rekomendasi. Nah, ini adalah surat rekomendasi yang nantinya akan terintegrasi dengan ISTR. Apakah surat rekomendasi kecukupan SKP harus berupa dokumen digital? Nah, ini jawabannya iya, harus ya. Jadi tidak ada lagi untuk surat rekomendasi itu didapat secara dokumen fisik, itu tidak ya. Jadi semuanya berupa dokumen digital yang langsung terintegrasi dengan ISTR. Jadi sini sudah ada berdasarkan surat Sekretaris KTKI di tahun 2021 tentang penutupan surat rekomendasi kecukupan satuan kredit profesi SKP secara manual. Jadi kalau dulu memang surat rekomendasi perpanjangan STR itu dikeluarkan oleh organisasi profesi masing-masing, itu dalam bentuk fisik yang kemudian nanti akan diupload melalui aplikasi STR. Untuk sekarang itu hanya akan aplikasi Siporlin yang hanya akan mengeluarkan surat rekomendasi secara digital yang terintegrasi dengan ISTR. Apa yang harus dilakukan jika saat mengusulkan perpanjangan STR muncul notifikasi gagal mendapatkan data STR dari Siporlin? Nah, ini ada dua hal. Pastikan surat rekomendasi kecukupan SKP itu telah diterbitkan secara online melalui Siporlin oleh organisasi profesi sebelum melakukan proses perpanjangan STR. Kedua, lakukan pengecekan ulang pada aplikasi Siporlin dan aplikasi ISTR Anda dengan memasukkan nomor dan data STR dengan benar. Isikan nama, tempat lahir, tanggal, bulan, tahun lahir, dan 7 digit terakhir pada nomor STR yang lama. Jadi di sini benar-benar harus dipastikan untuk tata cara pengisiannya ya, termasuk tanda baca, kemudian jenis huruf, spasi, dan sebagainya. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika pada saat mengusulkan perpanjangan STR muncul notifikasi nomor tidak tersedia di database? Nah, lakukan pengecekan kembali pada aplikasi Siporlin dan aplikasi ISTR Anda dengan benar memasukkan nomor dan data yang tadi ya, yang awal tadi jelaskan. Jadi dari mulai tanda baca, kemudian jenis huruf, apakah kapital, dan sebagainya, itu benar-benar harus sama. Nah, kedua, jika
kita sudah melakukan yang tadi ya, poin nomor 1 ini sudah melakukan input data dengan benar, masih belum juga ditemukan, kalian bisa lapor melalui helpdesk, melalui email helpdesk@kemkes.go.id. Ini dengan melampirkan biodata lengkap, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor KTP, atau NIK, alamat email, dan jelaskan secara singkat permasalahan yang dihadapi. Nah, ini responnya lumayan cepat asalkan kalian memang formatnya itu sesuai ketika melakukan pengiriman email melalui helpdesk.ktki.kemkes.go.id. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui SKP yang diperoleh telah sesuai syarat kecukupan dan surat rekomendasi kecukupan SKP sudah terbit pada aplikasi Siporlin. Nah, ini ya caranya ya. Cara melakukan pengecekan status surat rekomendasi itu login ke akun Siporlin, klik menu P2KB, klik submenu rangkuman penilaian, pilih periode STR pada halaman rekapitulasi nilai SKP, pilih menu surat rekomendasi. Jadi kalau sudah ada surat tulisan download surat rekomendasi, artinya itu sudah selesai ya, sudah cukup SKP-nya. Tapi kalau masih belum ada atau belum diterbitkan, maka tidak akan muncul atau tidak terdapat surat rekomendasi. Jadi artinya masih kurang, harus kita input lagi di borang P2KB. Apakah surat rekomendasi kecukupan SKP harus di-print untuk persyaratan registrasi ulang? Surat rekomendasi kecukupan SKP ini tidak perlu di-print karena aplikasi Siporlin telah terintegrasi dengan aplikasi ISTR. Gitu ya, jadi tidak ada SKP yang di-print, itu semuanya sudah terintegrasi dengan aplikasi ISTR. Apakah setelah mendapatkan surat rekomendasi kecukupan SKP saya bisa input dokumen baru pada barang-barang yang ada? Nah, di sini jawabannya tidak. Dalam hal mengupload dokumen terbaru pada barang-barang P2KB dapat dilakukan setelah STR terbaru terbit. Jadi kalau STR terbit baru kita bisa input. Karena kan tadi aturan mainnya dari STR terbit sampai tanggal STR terbit sampai dengan nanti masa berakhir terbit. Itu yang diakui, nanti SKP-nya yang diakui pada sistem Siporlin. Apakah yang harus saya lakukan jika pada periode masa berlaku STR terdapat perubahan tempat praktik, pindah dari kabupaten atau kota, di mana saya terdaftar pada akun Siporlin sebelumnya agar tetap memperoleh surat rekomendasi kecukupan? Nah, ini silahkan lapor dan update data keanggotaan pada Anda kepada admin status OP di tingkat provinsi untuk dipindahkan ke wilayah tujuan. Itu ya, mutasi ya, sama dengan mutasi. Oke, itu adalah beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan terkait dengan Siporlin. Semoga informasi ini membantu. Next, mungkin kalau ada kesempatan kita akan coba tutorial langsung nanti bagaimana cara input borang, bagaimana cara lakukan registrasi Siporlin, atau kalian ada ide lain silahkan berikan komen di bawah video ini. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.